Ibu Ferawati, mohon kameranya dihidupkan. Ada Ibu Vera? Mungkin tidak terdengar. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita memasuki prasesi ya. Nanti kita ada 8 sesi 1 sampai sesi 8. Dan hari ini kita masuk kepada sesi prasesi ya. Untuk prasesi ini ya sebagaimana yang sudah diinstruksikan bahwa di dalam prasesi ini kita akan mencoba saling berkenalan baik orangnya maupun dengan mata kuliahnya. Nah, maka dari itu sambil kita menunggu teman-teman yang belum masuk ke kelas ya, barangkali kita kenalkan dulu mata kuliahnya ya, atau kenal orangnya dulu nih. Mau nih kenalan satu persatu. Ya, Rizkita, Hilda. Ini Ibu Veranya belum aktifkan kameranya nih. Mungkin lagi standby ya. Nah, terkait dengan perkenalan ini, baiklah Bapak akan mencoba untuk screenshot ya. Perkenalan mana nih, tampilannya baru lagi nih. Untuk apa? Untuk berbagi ini kali ini. Terlihat nih. Sebentar ya. Ini tampilan Microsoft Teams-nya baru. Jadi beda dengan yang lalu, jadi Bapak masih mencoba untuk mencari cara. Nah, tidak. Apakah tampilan Bapak bisa terlihat? Bisa, Pak. Tapi tampilan kali ini agak modern ya. Tapi harus di slideshow dulu sepertinya. Bapak akan ulang lagi share screen-nya. Windows. Ini deh. Nah, bisa terlihat itu yang Bapak tampilkan? Bisa, Pak. Oke, walaupun kita berempat saja ya nggak apa-apa ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Ini sudah berlima ini. Ibu Zubaidah 403 baru masuk ya. Selamat pagi Ibu Zubaidah ya. Jika mau menampilkan kamera nggak apa-apa supaya kelihatan. Begitu juga Ibu Vera. Nah, terkait dengan prasesi kita pada hari ini ya, barangkali ada baiknya Bapak memperkenalkan diri. Sebagaimana pepatah mengatakan, tak kenal makanya tak sayang ya. Nah, itu salah satu pepatah. Jadi dengan adanya kita berkenalan, tentu harapan kita lebih bisa lebih dekat lagi, sehingga nanti apa yang bisa kita bagikan bisa kita serap dan kita terima dengan baik. Nah, untuk prasesi ini ya, kita tentang perkenalan, kemudian tentang bagaimana tutorial maupun belajar mandiri secara efektif.
Nah, tentu hal ini sudah biasa kita lakukan. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini kita sudah masuk ke semester 5 ya. Kalau semester 5 berarti saya ingat Bapak, kalau semester 5 hampir setiap semester dari semester 1 kemarin web ya. Nggak pernah tatap muka kan? Semester 1 tetap muka, Pak. Satu Dari kali. semester 2, Pak, tuh. Oh, dari semester 2 ya. Oh ya, karena di semester Ya. apa? Di 2020.1 ya. Ya. Oke, tentunya hal yang berkaitan dengan orientasi tutorial maupun belajar mandiri yang efektif sudah sering dilakukan oleh tutor-tutor sebelumnya, baik itu mulai dari semester 2 hingga semester sekarang ini. Nah, akan tetapi sudah 2 semester ini harus ada prasesi ya, yang biasanya langsung tutorial 1 ataupun sesi 1. Nah, terkait dengan perkenalan, ini data Bapak barangkali untuk diketahui saja ya. Bapak pendidikan terakhir magister ya, magister teknologi pendidikan di Universitas Jambi, tinggal di Jalan Cempaka, Desa Sungaula ya. Ada yang tinggal Sungaula, Bapak Ibu? Nggak ada. Kalau Ibu Rizkita di mana tinggalnya? Saya di Rena Medan, Pak. Wah, Rena Medan ya. Rena Medan itu Ya. Kecamatan Rena Pembarap ya? Iya, Pak. Iya, dekat pesantren ya, bukan? Ada, Pak. Tinggalnya dekat pesantren, bukan? Rena Medannya di mana nih, Ibu Rizkita? Apanya, Pak? Rena Medannya di mana? Di itu Bapak tahu Rena Medan dekat Marke kan, Pak? Tahu, Bapak. Bapak kan tinggal di Sungaula. Kadang-kala kan arah ke Sukamano juga ya. Iya, iya. Ya. Yang dekat Muara Panco belok kanan ya? Masuknya. Apa yang masuk di ini? Guguk ya? Belok kanan. Enggak, Pak, yang di ini yang dekat Marke ada simpang yang sebelah kanan, Ya. Oh, Marke. yang mau ke pesantren Buya Satar. Oh, Hafiz Buya Satar. oh, di pondok pesantren. Tinggal nggak? Iya, Popon masih dekat dari tempat kami, Pak. Oh ya. Sinyalnya bagus di sana. Alhamdulillah kalau nggak mati lampu bagus, Pak. Oh iyalah. Tapi biasanya hari Minggu sering mati lampu nggak? Iya, biasanya sering mati lampu, Pak. Biasanya tuh kadang 2 minggu sekali mati lampu. Hari Minggu. Iya, setiap hari Minggu. Ya, nanti untuk sesi-sesi berikutnya mulai dari sesi 1 sampai sesi terakhir nanti ke-8. Nah, itu dipastikan jangan sampai nanti ya kekurangan baterai ya. Kemudian tidak bisa Iya, Pak. akses. Nah, itu yang paling penting. Kemudian ada lagi Bu Hilda. Bu Hilda tinggal di mana, Ibu? Di Pulau Baru Batang Mesumai, Pak. Pulau Baru Batang Mesumai dekat Pulau Layang ya? Ya, sebelum. Oh, sebelum Pulau Layang. Oh, Ya. berarti desa apa? Pengembangan desa Pulau Layang jadi Pulau Baru ya? Bukan? Ya. Oke. Kalau dari Bangko tuh Pulau Baru dulu, Pak. Pulau Baru dulu baru Pulau Layang. Berarti setelah Desa Nibung. Nibung jauh lagi, Pak. Apa Setelah Rantaualai, Kederasan Panjang, Pulau Baru, Pulau Layang. Berarti Kederasan Panjang ya? Ya. Oke, gimana listrik di sana sering mati, Bu? Enggak. Sering, Pak. Kalau di sini kalau mati lampu, jaringan langsung hilang. Hilang total. Jadi saran Bapak
nanti bagi yang teman-teman yang dekat Bangko lah, ya nanti yang sering Iya, mati Pak. lampu di daerahnya, kalau mau yang biasa jarang mati daerah Telkom ya, Telkom nanti ada apa wifi gratis juga sekalian. Ya bisa juga. Bapak tinggal di Sungaula itu juga jarang mati lampu. Bahkan boleh dikatakan dalam 1 bulan itu jarang sekali mati lampu. Nah kecuali memang benar-benar ada gangguan. Biasanya kalau giliran pemadaman nggak kebagian biasanya. Ya mudah-mudahan untuk sesi pertama nanti sampai sesi 8 Ibu Rida bisa mengantisipasi jika lampu mati. Tentu nanti akan juga sama seperti Ibu Rizkita tadi, juga terkendala dengan Pak. sinyal gitu kan. Oke. Berikutnya Ibu Ririn silakan. Tinggal di mana nih Bu Ririn? Ya, Pak. Saya tinggal di Desa Rasau, Pak. Rasau, Lembur. kecamatan kecamatan anu ya. Apa? Renah Pemenang Pemenang. Barat. Ya. Pemenang Barat. Bukan, Pak, Renah Pemenang. Oh, Renah Pemenang ya. Rasau itu yang dekat ini. Bukan yang dekat Man 2 bukan ya? Madrasah Aliyah Negeri 2 bukan. Bukan, Pak. Kalau dari jalan lintas masuk ke arah mana dia? Itu lurus terus, Pak. Kan habis itu kan libur. Ya. Libur terus lurus itu B1, terus B2. B2 itu Rasau, Pak, tempat tinggal saya. Oh, B1 Pemenang apa Pinang Merah ya? Lewat Pinang Merah? Enggak. Iya. Oh iya. Bukan itu masuk daerah Pemenang Barat ya, bukan ya? Berarti Pemenang Barat itu di Kalau daerah Pemenang Simpang Limbur ya? Pemenang Barat itu iya, Pak, iya itulah. Limbur ya, Simpang Limbur. Berarti di dalam Renah Pemenang ya. Sering mati lampu sana, Bu Ririn? Sering, Pak. 1 minggu sekali itu pasti mati lampu setiap hari Minggu. Oh gitu, ya. Setiap hari Minggu ya. Iya. Oke lah. Berikutnya setelah Ibu Ririn, Ibu Vera, ada Ibu Vera. Silakan Ibu Vera. Apakah Ibu Vera bisa monitor suara kita? Ini suara Ibu Vera nggak bisa didengar dari tadi ya. Oke, berikutnya Ibu Mary. Mana Ibu Mary? Bu Mary. Hadiro, Pak. Iya, boleh kameranya Hadiro, dihidupkan. Pak. Ya. Dihidupkan aja kameranya biar kelihatan. Ya. Bu Mary tinggal di mana? Di Mampun Baru, Pak. Mampun Baru Rantau Rangga Panjang. 5. Rantau Panjang. Pemenang, Pak. Oh, Pemenang, Pak. Mampun Baru Pemenang ya. Nah, di daerah Mampun sering mati Iya, lampu, Pak. Bu? Nggak kuat sih, Pak, sinyalnya, Pak. Oh iyalah. Nah. Iya, Pak. Sama kayak Ririn, Pak. Oh sama dengan Ririn. Ririn dirasa sering juga Iya, Pak. susah Ini sinyal. baru mau keluar. Baru mau ke Bangko lagi nih, Pak. Cari sinyal, Pak. Oh iya. Nah, besok-besok sebelum jam 8 kalau mau cari sinyal kan. Jangan udah jam 8, besok kan jadwal Iya, kita Pak. Biasa sesi ibu jam rumah 8. tangga, Pak. Iya, Bapak juga bapak rumah tangga. Ibu rumah tangga masak dulu, Pak. Bapak rumah tangga nanti bantu juga ibu rumah tangga di rumah. Nanti kerjasama biar cepat Iya, beresnya. Ya, nanti jangan sampai terkendala di sesi pertama sampai sesi akhir ya, Bu Mary. Baik, berkenaan dengan listrik maupun jaringan internetnya. Oke. Berikutnya ada Mbak Jeng. Mbak Jeng nih, apakah Mbak Jeng monitor suara kita? Halo, Mbak Jeng Listiani Wahyuningsih. Ya.
Ya Pak, bentar Pak baru pakai jilbab. Waduh, ini kayaknya apa kesiangan kali ya. Masih doang jam 8 sebelum on time gitu ya. Bajang nih di mana tinggalnya? Saya di Tambang Mas Pak, di Teran. Tambang Pemenang Mas. Selatan. Oh, Pemenang Selatan Tambang Di Pemenang Mas. Selatan. Oh iya. Iya Pak. Pasti sering juga mati lampu sana. Gimana Pak? Sering juga mati lampu sana. Iya Pak, tapi ya insya Allah walaupun mati lampu, cari sinyal ya agak payah sih, tapi nggak payah-payah banget gitu loh Pak. Oh gitu, ya. Oke lah. Oke, Ya berikutnya Pak, masih ada? maaf ya Yang Pak. nggak apa-apa. Nanti jangan sampai terlambat yang akan datang kan. Kemudian jangan sampai Ya Pak. terkendala dengan listrik maupun jaringan internetnya. Oke, terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Ya. Berikutnya ada Ibu Zubaidah. Ya, Ibu Zubaidah. Ya Pak. Ya, Pak. Ibu Zubaidah nggak kelihatan Baru ya. bisa gabung Pak. Ya, wajahnya nggak kelihatan nih. Ibu Zubaidah di mana tinggal? Di Pulau Aro Pak. Oh, Pulau Aro aja. Oke deh. Pulau Aro biasa bagus sinyalnya. Listrik jarang mati sana. Bagus barusan baru mati lampu Pak. Sekarang sudah hijau Pak. Bisa gabung. Oh ya, hati-hati untuk yang akan datang itu untuk sesi pertama sampai sesi terakhir. Jangan sampai terkendala Iya Pak. untuk mengikuti tutorial ya. Supaya nanti Iya Pak. bisa lancar mengikuti tutorialnya. Ada lagi selain itu Insya Allah, Pak. Ibu Widya. Silakan Ibu Widya. Mana Ibu Widya? Ibu Widya. Halo Ibu Widya. Nggak ada nih, nggak connect suaranya ya. Ibu Perawati ada? Perawati? Bu Vera? Halo? Bu Ririn sudah, Ibu Mary sudah. Siapa yang belum? Siapa nih yang belum memperkenalkan diri? Ibu Delvia. Halo Ibu Delvia. Halo. Ibu Delvia. Oke, Bapak izin sebentar ya ke toilet. Ya. Kita jeda sebentar. Halo, Assalamualaikum Pak. Halo. Bapak izin Assalamualaikum, ke Pak. toilet Kak? Bapak izin ke toilet Kak? Oh iya. Ya jaringan tadi. Dia juga baru masuk. Assalamualaikum. Manggil tapi tidak ada dengar suara Widya yo. Ya mungkin Udah. jaringan. Oh, Lagi iyalah absen ya. kirain apa mikrofonnya tidak berfungsi. Halo, udah di absen ya? Tadi kayaknya perkenalan diri, Bay. Oh. Tapi Kita belum di absen. Widya baru masuk juga. Sama Bang.
Halo. Halo, rekan. Halo. Halo, Bapaknya masih di toilet ya? Kayaknya begitu, Kak. Halo. Kita tunggu aja, Kak. Aman ya, sana, Kak. Putus-putus juga tadi tuh pas absen tadi nggak keluar suara kakak kan? Kirain belum absen. Kirain belum nama kita panggil. Udah siap. Padahal udah mulai tadi aku masuknya. Assalamualaikum. Mohon maaf agak kelamaan sedikit. Apakah suara Bapak bisa terdengar? Bisa, Pak. Ya. Untuk perkenalan nanti silakan dilanjutkan saja di kesempatan yang lain ya. Bapak akan memperkenalkan mata kuliah kita. Halo, Pak. Ya. Tadi Ferawatinya hadir. Oh, ada ya Ferawati ya. Ya. Tadi dipanggil-panggil. Tadi sempat dipanggil-panggil. Jaringan tadi, Pak. Oh, jaringan ya, ya. Oke. Iya, Pak. Untuk mata kuliah kita perlu kita ketahui bahwa kita ada 8 sesi ya. Di dalam hal ini izinkan Bapak untuk melakukan share screen ya. Nah, bisa terlihat yang Bapak share screen? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Nah, yang Bapak share screen ini untuk prasesi kita, karena kita langsung pada orientasi tutorial. Sebenarnya orientasi tutorial ini itu biasa pada sesi 1. Nah, tentunya kita akan mencoba untuk memahaminya secara umum saja ya. Kalau untuk prasesi ini tentu dengan orientasi tutorial dan belajar mandiri yang efektif, itu kompetensi umumnya adalah bagaimana kita bisa menerapkan hakikat keterampilan dasar mengajar dan model pembelajaran terpadu pada jenjang pendidikan dasar, sekolah dasar. Nah, maka dari itu nanti tentunya ya melalui tutorial mata kuliah pembelajaran terpadu di SD, tentu harapannya nanti Bapak Ibu mahasiswa sekalian bisa menerapkan keterampilan dasar mengajar pertama, yang kedua adalah model-model pembelajaran terpadu. Nah, itu yang menjadi tuntutan di dalam mata kuliah kita secara umum. Nah, kemudian kalau secara khusus ya, sebagaimana yang terdapat di dalam modul kita, itu nanti kita akan mempelajari mulai dari konsep pembelajaran jarak jauh yang pada saat ini kita lakukan gitu kan, belajar mandiri, tutorial dan seterusnya. Kemudian tujuan tutorial, kemudian menjelaskan jenis-jenis kegiatan, apa saja kegiatan yang harus kita lakukan selama tutorial ini gitu kan. Kemudian bagaimana penilaiannya, kemudian apa saja yang akan kita bahas walaupun kita sudah memiliki modul masing-masing. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan modul? Sudah semua? Sudah, Bapak Ibu? Ada yang belum? Siapa yang belum? Yang belum dapat modul siapa? Saya, Pak. Nah, nanti silakan hubungi koordinator Pokjarnya Pak Suwarno ya. Nanti bisa dihubungi. Iya, Pak. Supaya nanti ada beberapa hal ya tentang materi kita itu kan adanya di dalam modul. Nah, kalau kita modulnya tidak ada nanti bingung bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan yang terdapat di dalam modul itu. Kemudian selain itu ya nanti Bapak akan juga menjelaskan sekilas tentang
cara belajar cepat, ya, membaca cepat. Kemudian bagaimana praktek cara membaca cepat, ya. Kemudian membaca itu dengan memahami atau reading comprehension. Nah, kemudian selain itu nanti Bapak akan juga menjelaskan cara membuat peta konsep, karena nanti salah satu tugas kita, ya, tugas dalam bentuk partisipasi, jadi tidak termasuk tugas tutorial tapi partisipasi yang tujuannya supaya kita tahu apa sih yang ada di dalam modul kita itu secara dipetakan atau dimapkan, ya. Nah, maka dari itu nanti Bapak akan menjelaskan bagaimana cara membuat peta konsep. Kemudian yang ke-9, latihan peta konsep untuk memahami isi modul yang sedang kita pelajari pada semester ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ya, seperti yang mungkin pernah juga disampaikan oleh tutor-tutor sebelumnya, bahwa tutorial itu ya merupakan sistem pendidikan yang dilakukan oleh universitas terbuka, di mana sistem pembelajarannya menggunakan konsep pendidikan jarak jauh. Bagaimana kegiatan pembelajaran jarak jauh seperti yang kita lakukan pada saat ini itu bisa dilaksanakan. Nah, itu konsep yang terkait dengan pendidikan jarak jauh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tentu penting di dalam pembelajaran jarak jauh itu tentang belajar mandiri. Karena kemandirian Bapak Ibu di dalam belajar itu akan membuat Bapak Ibu akan sukses di dalam melaksanakan mata kuliah ini maupun mata kuliah yang lain. Nah, bagaimana itu yang dimaksud dengan belajar mandiri, Pak? Nah, belajar mandiri itu adalah belajar yang berdasarkan inisiatif, prakarsa, motivasi, dan pengaturannya sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian mampu, ya, memperkasai diri, memiliki inisiatif kapan harus belajar, walaupun mungkin ibu rumah tangga ataupun bapak rumah tangga, ya, harus mencari nafkah untuk keluarganya. Nah, namun yang paling penting bagaimana kita bisa mengatur waktu sehingga nanti belajar secara mandiri bisa kita lakukan. Nah, itu Bapak Ibu, sehingga nanti apa yang Bapak Ibu harapkan bisa dicapai dengan baik. Kemudian selain itu Bapak Ibu, apa ciri mahasiswa itu yang bisa belajar secara mandiri gitu kan? Nah, yang pertama dilihat dari aktivitas yang dilakukan. Dia biasanya kalau mahasiswa yang belajarnya mau secara mandiri itu dia proaktif gitu kan. Punya inisiatif untuk belajar, baik atau dibantu oleh orang lain maupun tidak dibantu oleh orang lain. Begitu juga dengan apakah dia itu nanti belajarnya sendiri maupun berkelompok. Nah, itu menjadi ciri-ciri mahasiswa yang mampu belajar mandiri, sehingga nanti mahasiswa yang bersangkutan baik itu secara sendiri maupun berkelompok bisa memanfaatkan berbagai media, setidaknya media seperti yang sudah disiapkan oleh universitas kita, yaitu modul pembelajaran terpadu di SD. Nah, selain itu Bapak Ibu untuk menyempurnakan data dan informasi yang dapat diperoleh bisa menggunakan media-media lain seperti jaringan internet gitu kan, browsing dan lain sebagainya, sehingga nanti apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu terhadap ilmu pengetahuan yang harus dikembangkan, diketahui, dipahami, itu bisa diperoleh melalui media-media yang lain yang tidak hanya yang terdapat di dalam modul kita. Karena seperti yang kita ketahui bahwa modul kita ini kan sudah lama nih diterbitkan. Nah, tentu ada berbagai hal, ya, yang mungkin sudah lebih baik, informasinya lebih terbaru gitu kan. Nah, tentu nanti kita akan menyesuaikan dengan hal itu sesuai dengan tuntutan yang ada pada saat ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, karakteristik belajar jarak jauh itu ya tentu kita harus melek teknologi, apakah menggunakan gadget gitu kan, komputer, ya, maupun menggunakan media-media yang lain yang memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi terkait dengan materi ataupun pengetahuan yang berkaitan dengan mata kuliah kita. Nah, maka dari itu kemampuan Bapak Ibu terkait dengan untuk mencerna dari berbagai hal terkait dengan teknologi itu tentu harus dituntut
Jangan sampai Bapak Ibu itu alergi atau merasa tidak familiar dengan apakah gadget gitu kan, atau handphone yang bisa jaringan internet yang tidak hanya digunakan untuk media sosial saja, kan, tetapi juga bisa digunakan untuk berbagai hal. Nah, kemudian selain itu ya Bapak Ibu bisa harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan mata kuliah kita ini. Karena tanpa komitmen yang tinggi tentu ini tidak mungkin kita laksanakan dengan baik atau untuk mencapai harapan yang diharapkan. Nah, maka dari itu penting bagi Bapak Ibu untuk selalu tepat waktu ya dan lain sebagainya. Nah, itu yang terkait dengan karakteristik di dalam belajar jarak jauh ini Bapak Ibu. Nah, terus cara belajarnya gimana gitu kan? Nah, perlu kita ketahui bahwa kalau kuliah seperti di universitas yang lain itu banyak menggunakan tatap muka. Nah, kalau kita ibaratkan sebuah lingkaran, ya pengajaran tatap muka itu lebih banyak dominasinya ketimbang dengan belajar secara mandiri. Nah, berbeda dengan konteks kita jarak jauh gitu kan, di mana tatap mukanya tidak seberapa. Kita misalnya dijadwalkan setiap sesi itu mulai dari sesi 1 sampai sesi 8 itu 2 jam atau 120 menit. Ya, 120 menit. Nah, 120 menit itulah yang bisa kita gunakan untuk belajar bersama-sama. Sementara selebihnya itu ya kita harus memiliki kemampuan untuk belajar secara mandiri. Nah, seperti itu yang diharapkan di dalam proses tutorial kita ini, sehingga nanti Bapak Ibu ya bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan baik. Nah, kemudian perlu juga diketahui di dalam interaksi kita di dalam pembelajaran jarak jauh ini tentunya ada pengajar ya. Nanti Bapak akan berinteraksi dengan apakah modul yang sudah diberikan atau media yang digunakan, termasuk juga sumber-sumber yang lain. Nah, begitu juga dengan Bapak Ibu sekalian ya, selaku mahasiswa juga harus memiliki kemampuan untuk berinteraksi apakah dengan modul, media, atau sumber-sumber yang lain yang memungkinkan Bapak Ibu mendapatkan informasi. Nah, tanpa adanya hal demikian tentu kita tidak bisa memahami pembelajaran terpadu di SD ini dengan baik. Maka dari itu sangat dituntut sekali bagaimana Bapak Ibu bisa berinteraksi dengan sumber-sumber belajar yang dapat digunakan. Nah, maka dari itu disitulah letaknya kita ingin melihat bahwa penting kita itu belajar itu secara mandiri lebih banyak ketimbang dengan 2 jam setiap minggu yang sudah disediakan atau dijadwalkan kita untuk tutorial webinar. Kemudian Bapak Ibu di dalam pembelajaran jarak jauh ini proses belajarnya tentu kemandirian Bapak Ibu sangat dituntut ya. Tentu belajar sendiri nanti maupun berkelompok apabila mungkin ada kegiatan yang bisa dilakukan, mungkin yang berdekatan. Nah, tapi karena masa ini masa wabah COVID-19, jangan lupa jaga jarak, pakai masker dan lain sebagainya. Yang belum vaksin ya harus ikut vaksin. Supaya apa? Kita bisa mematuhi apa yang menjadi program pemerintah supaya kita bisa keluar dari wabah tersebut. Nah, tentu yang di dalam kesempatan ini yang perlu Bapak sampaikan adalah untuk layanan bantuan belajar ya, karena kita ini kan sifatnya bantuan belajar. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang paling besar perannya itu adalah kegiatan belajar secara mandiri. Nah, berkaitan dengan mata kuliah kita ini mungkin juga sama seperti mata kuliah yang lain ya. Nanti kita ada prosesi, kemudian ada TWEB mulai dari TWEB 1 sampai TWEB 8. Kemudian selain kita menggunakan link seperti yang kita gunakan pagi ini yang sudah Bapak tulis di deskripsi grup WA kita, supaya nanti setiap kita mau tutorial tinggal lihat saja deskripsi di mana link untuk kegiatan perkuliahan kita atau tutorial kita yang sudah diagendakan setiap hari Minggu jam 8.00 sampai jam 10.00. Nah, maka dari itu Bapak Ibu nanti
silakan buka grup, lihat deskripsi deskripsi grupnya, nanti di situ ada link yang sudah Bapak tempelkan di sana, nanti tinggal diklik saja. Apalagi misalnya nanti setelah ada teman-teman yang sudah masuk bisa men-screenshot ya kelas web kita, nanti di-share fotonya di grup. Nah, supaya teman-teman yang mungkin lupa, mungkin lalai, mungkin lagi sibuk bisa diingatkan untuk segera bergabung di dalam tutorial webinar kita. Nah, kemudian selain itu Bapak Ibu sekalian ya, perlu diketahui selain kita menggunakan link web ya yang sudah ditentukan di jadwal, kita juga dibekali dengan learning management system ya. Nanti Bapak Ibu silakan masuk login di lms.ut.ac.id. Nah, di situ juga dituntut ada interaksi yang bisa kita diskusikan mulai setelah kita melakukan diskusi hingga web yang berikutnya lagi. Nanti silakan Bapak Ibu berpartisipasi terkait dengan diskusi-diskusi yang disampaikan melalui LMS ini, karena penting Bapak Ibu di LMS ini kita harus mengikuti diskusi-diskusi, karena diskusi yang dilakukan di LMS ini juga menjadi penilaian untuk kegiatan tutorial webinar ini. Nah, maka dari itu Bapak Ibu partisipasinya di dalam diskusi sangat dibutuhkan. Selain itu juga Bapak Ibu pada bagian yang ini jangan lupa nanti ya bahwa di link yang LMS ini juga nanti kita akan mengumpulkan tugasnya seluruhnya di sana. Mulai dari misalnya contoh tugas tutorial, mulai dari misalnya membuat RPP. Ada 2 RPP yang harus kita buat. Itu tugas tutorial yang pertama. Nah, itu dikumpulkan melalui LMS. Jadi kalau Bapak Ibu terkendala dengan LMS ya tentu di dalam hal ini silakan menyesuaikan. Lagi zoom. Apa? Di bawah. Angkat semuanya nih. Awak sekarang mau pikir nih, awak nak belanja. Langsung ya, lekat. Apa kue di dalam mana? Dalam mobil? Ya. Sorry Bapak Ibu, ada gangguan sedikit ya. Kita lanjutkan. Jadi beberapa tugas, contoh tugas tutorial yang pertama itu membuat RPP gitu kan. Membuat RPP nanti ngumpulnya di LMS. Kemudian misalnya tugas tutorial 2 membuat video presentasi RPP salah satu yang RPP yang dibuat. Nah, link videonya juga dikumpulkan melalui LMS juga, Learning Management System. Begitu juga dengan tugas tutorial 3. Tugas tutorial 3 itu adalah mempraktekkan bagaimana pembelajaran terpadu di kelas. Baik itu di kelas ada siswanya maupun kalau bagi yang tidak memungkinkan tidak ada siswanya. Tapi sangat disyaratkan sekali bahwa disarankan kepada kita mempraktekkan pembelajaran terpadu itu ada siswanya supaya bisa berinteraksi. Kemudian berikutnya selain itu Bapak Ibu di LMS ini ya nanti juga ada tugas-tugas dalam bentuk tugas yang lain, misalnya partisipasi ya. Nah, partisipasi misalnya membuat peta konsep. Nah, ini ngumpulnya juga di LMS di Learning Management System ini Bapak Ibu. Nanti misalnya sebagai contoh barangkali Bapak bisa share screen ya LMS-nya sebentar. Sebagai contoh Bapak coba share screen ya. Nah, ini Bapak Ibu LMS. Nanti untuk sesi kedua misal contohnya nanti ada Bapak akan buat mulai dari daftar hadir, link to webnya ya. Kemudian berikutnya ada ada untuk ngumpul tugas. Nah, nanti akan dibuat satu persatu pada bagian setiap sesi ini. Nanti Bapak Ibu bisa mengumpulkan tugas-tugas di dalam mata kuliah ini itu melalui LMS.
Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian ya, selain kita dibekali dengan LMS tadi, kita juga dibekali dengan halaman praktik ya, .ut.ac.id. Ini apa fungsinya, Pak? Nah, seluruh tugas itu nanti itu dibuat menjadi satu, itu harus dikumpulkan di halaman praktik karena mata kuliah kita ini mata kuliah praktik gitu kan. Terkait dengan mata kuliah praktik tentu berbeda dengan mata kuliah non praktik, Bapak Ibu. Nah, yang di mata kuliah praktik ini nanti seluruh tugas, mulai misalnya tugas dari peta konsep, nanti ada lagi misalnya tugas membuat 2 buah RPP, dilanjut lagi uji kompetensi 1, kemudian dilanjutkan tugas tutorial 2 tentang video presentasi RPP, kemudian berikut ditambah lagi dengan ditambah lagi uji kompetensi 2, kemudian ada lagi video simulasi praktik pembelajaran terpadu, termasuk juga uji kompetensi 3. Nah, itu semua dikumpulkan menjadi satu dan itu dikumpulkan di halaman praktik ini. Nah, tentu di dalam hal ini Bapak ingin menegaskan bahwa bagi Bapak Ibu yang tidak mengirimkan seluruh tugas di halaman praktik ini, nanti Pak Nuzli tidak bisa memberikan penilaian karena untuk input nilai dari tutor itu di halaman praktik. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak mengumpulnya secara keseluruhan, nanti nilainya tidak bisa diinput. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, barangkali untuk tutorial kita karena kita dibatasi waktu sampai jam 9.00 karena tadi ada kendala. Nanti Bapak akan juga share ya di LMS bahan ajar yang Bapak sampaikan dan nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Nah, untuk mengakhiri tutorial kita pada kesempatan ini, mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera supaya Pak Nuzli bisa melakukan screenshot terhadap teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan ini. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya supaya Bapak bisa melakukan screenshot untuk laporan kegiatan web kita pada akhir ini. Silakan Bapak Ibu. Ya, baru 2 kamera yang aktif. Mana yang lain? Baru 2, 3, 4, 5 kamera yang aktif. Mana lagi yang lain? Silakan. Ya, baru 6. Ada lagi? Silakan. Mana yang lain kameranya? Mohon diaktifkan. Ya. Barangkali itu saja, kita harus tepat waktu karena harus masuk ke kelas yang lain, baik Bapak maupun yang mahasiswa sekalian. Demikianlah tutorial kita, nanti kita akan sambung melalui LMS maupun di WA Group. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.